Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indah Sri Putri dengan NIM J1A120032. Saya dari kelas A, jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi pada masyarakat sekitar saya. Adapun tujuan dari tugas ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Nah, sebelum kita masuk terlalu dalam, ada baiknya kita mengetahui apa itu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit serius seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 tahap-tahap perencanaan. Yang pertama yaitu prioritas. Prioritas adalah sebuah istilah di mana seseorang atau sesuatu dianggap dan diperlakukan penting dibandingkan dengan yang lainnya. Setelah saya melakukan survei dan observasi keadaan di sekitar saya, maka saya menemukan suatu penyakit yang dominan terjadi. Penyakit tersebut yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana penyakit ini rentan terjadi pada ibu-ibu rumah tangga. Saya memilih penyakit ini karena saya perhatikan beberapa waktu terakhir ini, ibu-ibu di sekitar saya kurang beraktivitas fisik, kurang berolahraga, serta pola makan yang tidak sehat, atau sering konsumsi makanan tinggi garam. Nah, tahap yang kedua yaitu identifikasi masalah. Pada tahap identifikasi ini menggunakan teori Bloom yang menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Faktor yang pertama yaitu gaya hidup atau lifestyle, yang kedua yaitu faktor lingkungan seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan, dan yang keempat yaitu faktor genetik atau keturunan. Nah, berikut terdapat tabel tentang identifikasi penyakit hipertensi pada faktor gaya hidup. Pada faktor gaya hidup ini ada 5 orang yang mengalami gejala-gejala seperti pusing, masalah penglihatan, serta aritma. Dan ada 5 orang yang menggunakan garam lebih dari 1 sendok teh. Nah, selanjutnya yaitu ada 4 orang yang membatasi untuk mengonsumsi garam dapur, dan ada 1 orang yang sama sekali tidak membatasi. Selanjutnya ada 4 orang yang membatasi konsumsi daging, dan ada 1 orang yang tidak membatasi. Serta ada 2 orang yang mengonsumsi buah-buahan, serta 3 orang tidak mengonsumsi buah-buahan. Selanjutnya yaitu tabel identifikasi penyakit hipertensi pada faktor pelayanan kesehatan. Di sini ada 2 orang yang berobat ke rumah sakit, serta ada 3 orang yang berobat ke puskesmas. Selanjutnya yaitu ada 3 orang yang mengalami kesulitan, yaitu sulit ketemu dokter. Nah, tabel selanjutnya yaitu identifikasi penyakit hipertensi pada faktor lingkungan. Di sini terdapat 5 orang yang menggunakan sumber air bersih dari sumur bor, dan ada 5 orang pula yang mempunyai sumber pembuangan air limbah yang memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu identifikasi penyakit hipertensi pada faktor keturunan, di mana terdapat 3 orang yang memang keturunan dari anggota keluarga lainnya, sedangkan 2 orangnya bukan keturunan. Nah, tahap yang ketiga yaitu intervensi. Bentuk penyuluhan saya dalam mengintervensi masyarakat yaitu melakukan edukasi tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat supaya terhindar dari yang namanya penyakit hipertensi. Dan saya sarankan supaya mengurangi konsumsi makanan tinggi garam serta perbanyak olahraga. Nah, berikut ini terdapat foto responden saya pada saat wawancara. Responden yang pertama atas nama Sariwati Una dengan umur 39 tahun. Yang kedua yaitu Ode Maya SPD dengan umur 32 tahun. Yang ketiga yaitu Novi dengan umur 27 tahun. Yang keempat yaitu Sumiati dengan umur 30 tahun. Serta yang kelima atau yang terakhir yaitu Sarlina SPD dengan umur 27 tahun.
Nah, kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu evaluasi. Setelah melakukan hal-hal di atas, yaitu dimulai dari menentukan prioritas, mengidentifikasi masalah, mengintervensi responden yang mengalami penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dari kasus yang dialami responden, dapat disadari bahwa yang menjadi faktor utama penyakit hipertensi pada responden yaitu faktor gaya hidup, di mana responden tersebut mengonsumsi makanan tinggi garam yang berlebihan yang dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi. Akan tetapi, setelah saya melakukan intervensi nyata kepada responden, dapat mengalami sedikit perubahan, di mana yang tadinya mengalami gejala dari hipertensi seperti pusing, lemas, masalah penglihatan, serta emosian, sekarang gejala-gejala tersebut mulai jarang dialami. Masih terjadi, namun sesekali tidak terjadi dan tidak sesering dulu, sehingga bisa dikatakan bahwa langkah-langkah saran dan kegiatan serta pemantauan yang saya lakukan dapat berhasil sekitar 50%, sesuai dengan tujuan untuk meminimalisir penyakit hipertensi di masyarakat. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.